Usai borong dua gelar di Piala AFF U19 Wanita 2023, Claudia Schönemann diundang trial klub Bundesliga pada Oktober. Kabar baik dari Saine Patinama di Eropa catatkan rekor keren 810 menit. Pangeran Johor Takjim bantah Jordi Amat dilepas GDT ke klub Turki. Piala AFF U23 2023 jadi batu loncatan timnas U23 ke Olimpiade 2024. Bima Sakti terkesima dengan permainan Welber Jardim. Usai borong dua gelar di Piala AFF U19 Wanita 2023, Claudia Schönemann diundang trial klub Bundesliga pada Oktober. Striker timnas wanita U19 Indonesia, Claudia Schönemann, mendapat undangan trial dari klub salah satu klub Bundesliga. Tim yang dimaksud adalah Eintracht Frankfurt. Kabar baik ini diungkapkan langsung oleh ayah Claudia Schönemann, Ralf Schönemann. Berdasarkan keterangan Ralf Schönemann, Claudia akan mulai menjalani trial di Eintracht Frankfurt pada Oktober 2023. Dia berharap ilmu yang didapat anaknya saat ini di Jerman akan dapat bermanfaat untuk karir ke depannya. Bagi Ralf Schönemann, dia tidak ragu melepas anaknya yang masih berusia 14 tahun untuk melanjutkan karir di luar negeri. Gen sepak bola mengalir di Claudia Schönemann dari sang keluarga, salah satunya Timo Schönemann, yang merupakan paman Claudia Schönemann. Sebelumnya, Claudia tampil cemerlang di Piala AFF U19 Wanita 2023. Dia sukses memborong dua gelar, yakni pemain terbaik dan top skor usai mengemas 5 gol dari 5 pertandingan Piala AFF U19 Wanita 2023. Pada Piala AFF U19 Wanita 2023, perjalanan timnas Indonesia U19 Wanita terhenti pada babak semifinal. Tim yang kalah itu disebut Rudi Eka Priyamdana kalah 1-7 dari Thailand. Saat perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 Wanita 2023, Indonesia ditaklukkan oleh Myanmar dalam drama adu penalti yang berakhir dengan skor 2-4. Kabar baik dari Saine Patinama di Eropa catatkan rekor keren 810 menit. Kabar baiknya, Saine Patinama turun membawa Viking FK kembali meraih kemenangan di kasta teratas kompetisi Norwegia. Saine Patinama masuk dalam starting line up saat Viking FK mengalahkan Lillestrøm dengan skor 3-1 di Arsen Stadion. Dalam pertandingan itu, Saine Patinama bermain sepanjang pertandingan di posisi bek sayap kiri. Setelah pertandingan, Saine Patinama memberikan tanggapannya. Dengan hasil itu, Viking FK berada di posisi kedua klasmen Eliteserien 2023 dengan 41 poin. Poin yang didapat Viking FK sama dengan pemuncak klasemen Bodo atau Glimt. Kemenangan Viking FK atas Lillestrøm adalah yang ke-9 berturut-turut, di mana Saine Patinama turut bermain penuh selama 9 kemenangan beruntun itu. Dengan kata lain, Saine Patinama mencatatkan 810 menit untuk membantu Viking FK meraih rekor bagus tersebut. Sejauh Eliteserien berjalan hingga pekan ke-18 ini, Viking FK mencatatkan 13 kemenangan, 3 kali kalah, dan 2 kali seri. Beckham Putra ogah pandang sebelah mata lawan timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra enggan memandang sebelah mata lawan yang akan dihadapi timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023 Thailand. Diakui Beckham Putra, keberhasilan meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja bersama timnas U22 Indonesia menjadi pendongkrak semangat bagi dirinya, yang mana Beckham Putra berharap bisa disalurkan saat berlaga di Piala AFF U23 2023. Dia percaya bahwa timnas U23 Indonesia dapat meraih prestasi di Piala AFF U23 2023. Dia menambahkan, kondisinya kini dalam keadaan yang sangat bugar. Di satu sisi, Beckham Putra termasuk pemain yang tidak mengikuti pemusatan latihan atau TC sejak awal. Beckham Putra baru bergabung pada Senin 14 Agustus 2023, tepat di momen keberangkatan timnas U23 Indonesia ke Thailand. Sebelumnya,
Beckham Putra sempat ditahan oleh Persib untuk bergabung ke skuad Garuda karena tenaga Beckham Putra masih dibutuhkan Persib. Dia tercatat tampil saat Persib bermain imbang 1-1 dengan Barito Putra pada pekan ke-8 Liga 1 2023-2024, Minggu 13 Agustus 2023. Pangeran Johor Takjim bantah Jordi Amat dilepas JDT ke klub Turki. Johor Darul Takjim sepertinya tak akan melepas bek timnas Indonesia Jordi Amat ke klub asal Turki. Sebagai informasi, Jordi Amat sempat dirumorkan bakal bergabung dengan tim Turki Trabzonspor. Kabar ini awalnya muncul dari salah satu media asal Turki, Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi bahkan menyebut transfer Jordi Amat telah rampung. Sang pemain kini tinggal menandatangani kontrak bersama Trabzonspor. Rumor ini rupanya juga mencuri perhatian sepak bola Malaysia. Salah satunya yakni seperti yang diungkapkan oleh akun Instagram @MalaysiaFootballLiga. Akun tersebut mempertanyakan kebenaran transfer Jordi Amat ke Trabzonspor. Menariknya, postingan ini mendapat respon langsung dari bos JDT, Tunku Ismail Idris. Pria itu dengan singkat membantah kabar yang ada. Sementara itu, performa Jordi Amat sendiri pada musim ini cukup mengesankan. Pemain berposisi sebagai bek itu tercatat telah tampil dalam 20 laga di Liga Super Malaysia 2023. Hasil sempurna diukir Jordi Amat pada 20 laga tersebut. Pasalnya, semua pertandingan itu berakhir dengan kemenangan. Hal ini sekaligus membuat JDT seperti tak memiliki lawan seimbang di Malaysia. Piala AFF U23 2023 jadi batu loncatan Timnas U23 ke Olimpiade 2024. Timnas U23 Indonesia tak datang ke Piala AFF U23 2023 dengan tujuan untuk bersantai. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni turnamen Piala AFF U23 2023 di Thailand. Skuad Garuda Muda tidak datang ke Thailand dengan kekuatan terbaik. Shin Tae-yong juga tak dapat menyertakan pemain-pemain U23 yang berlabel bintang di Liga 1 2023-2024. Beberapa pemain bintang yang dimaksud adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Ahli Sotrio, hingga Fajar Fatur Rahman. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong dibebankan target untuk membawa timnas U23 Indonesia ke putaran final Olimpiade 2024 di Paris. Ajang serius pertama timnas U23 Indonesia menuju ajang Olimpiade 2024 bakal tersaji saat bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada bulan September 2023 di kota Surakarta. Pada ajang kualifikasi Piala Asia U23, timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Cina Taipei dan Turkmenistan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Shin Tae-yong selaku pelatih kepala menegaskan bahwa Piala AFF U23 2023 bukanlah ajang berlibur bagi skuad timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong menekankan bahwa semua pemain harus bekerja keras. Pelatih asal Korea Selatan itu tetap menargetkan mengincar prestasi terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Bima Sakti bocorkan masukan dari Frank Wormuth untuk timnas U17 Indonesia. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti mengakui bahwa ia mendapatkan masukan dari konsultan timnas U17 Indonesia Frank Wormuth. Banyak masukan yang diterima oleh Bima Sakti agar timnas U17 Indonesia semakin siap untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Frank Wormuth mendapatkan durasi kontrak 4 bulan untuk memberikan saran dan masukan kepada Bima Sakti dan tim pelatih timnas U17 Indonesia. Pria asal Jerman itu diminta untuk menemani Bima Sakti dan tim pelatih timnas U17 Indonesia sampai Piala Dunia U17 selesai. Frank Wormuth sudah melihat permainan timnas U17 saat di Bali. Kata Bima Sakti, Frank Wormuth meminta kepada para pemain timnas U17 Indonesia harus mempunyai mental yang kuat. Mental menjadi faktor utama untuk mengembangkan sebuah permainan. Kata Bima Sakti, para pemain timnas U17 Indonesia masih dinilai lambat, terutama di sektor sayap dan penyerang. Selain memantau seleksi, Bima Sakti juga memimpin sesi latihan timnas U17 Indonesia yang sedang berlangsung di Jakarta. Nantinya, Bima Sakti akan memilih beberapa pemain untuk dibawa ke Jerman pada September sampai Oktober mendatang.
Bima Sakti terkesima dengan permainan Welber Jardim. Pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti terkesima dengan permainan Welber Jardim. Bahkan, Bima Sakti berencana untuk membawa Welber Jardim ke Jerman mengikuti pemusatan latihan bersama timnas U17 Indonesia. Welber Jardim baru diturunkan pada saat timnas U17 Indonesia melawan Persis Solo U18 beberapa waktu lalu. Pemain asal Indonesia yang kini berkarir di Brazil itu menempati posisi di bek sayap kanan Garuda Asia. Welber Jardim punya kualitas yang bagus, ucap Bima Sakti. Pengalamannya itu membuat Welber Jardim mempunyai kualitas. Bima Sakti pun senang dengan melihat gaya bermain Welber Jardim. Jadi memang proses yang dilakukan benar-benar membuat prestasi yang berkualitas. Kami bisa melihat dia dalam latihan dan memang benar-benar beda kalau sudah punya kualitas, kata Bima Sakti. Atas permainan itu, Welber Jardim akan dibawa ke Jerman. Timnas U17 Indonesia akan menggelar-TC di Jerman pada September sampai Oktober. Piala Dunia U17 2023 akan digelar pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Kemungkinan akan kami bawa ke Jerman. Kami akan kasih waktu Welber Jardim selama 2 pekan. Dia juga rencananya akan ke Sao Paulo U17 karena ada turnamen di sana. Setelah TC di Jakarta, dia akan turnamen dulu lalu berkoordinasi dengan PSSI supaya dia bisa TC ke Jerman, tutup Bima Sakti.